Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Korlantas Polri dan pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung penghapusan pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor kedua atau BBN kedua. Di sela-sela rapat kerjanya di Palembang, Sumatera Selatan, Kak Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan didampingi sejumlah pejabat setempat meninjau kantor bersama Samsat Kota Palembang 4 yang merupakan pilot project Samsat Digital Nasional. Kantor Samsat ini merupakan bagian dari upaya Korlantas membangun pusat data yang valid, termasuk penghapusan tahapan pendataan inventarisasi kendaraan. Dalam rapat tersebut, Korlantas dan pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan 5 rekomendasi terkait rencana aksi 1 tahun kesamsatan nasional. Salah satunya yakni terkait penghapusan pajak progresif di mana berkaitan dengan penertiban data nama kendaraan serta penghapusan BBN kedua. Validitas data, ya kita akan membangun data yang valid, kita akan sinergikan. Kemudian peningkatan pelayanan kesamsatan di seluruh Indonesia. Kemudian kita akan memberikan relaksasi ya di masing-masing samsat di seluruh Indonesia. Dan terakhir kita juga akan melakukan kegiatan bersama untuk penegakan hukum. Di Pemda bisa mengambil kebijakan yang merupakan kewenangan dari kepala daerah, diantaranya adalah penghapusan BBN 2. BBN 2 bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar tertib data, kemudian pendapatan juga meningkat. Yang kedua, penghapusan pajak progresif. Ini juga bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar lebih tertib lagi, lebih objektif lagi, bahwa nama kendaraan bermotor itu adalah pemiliknya yang betul, bukan diatasnamakan yang lain. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini, di mana kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari Anti-MC Polri yang berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat sore, Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Samuel dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini, situasi arus lalu lintas sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke Cipayung maupun Pondok Gede tampak cukup ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jalan traffic light yang berimbas hingga 800 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light demi prioritas utama para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini. Begitu pula di arah sebaliknya dari arah Cipayung maupun Pondok Gede yang akan menuju ke Kramat Jati juga tampak ramai, cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan banyaknya angkutan umum seperti angkutan kota yang menaik turun ke penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Taman Mini maupun gerbang tol Jagorawi yang akan berbelok ke arah Kramat Jati maupun Pondok Gede juga dalam keadaan ramai dan relatif mengalami perlambatan kecepatan dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap saling menghormati antar sesama pengguna jalan dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi Anda para pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan juga antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dari arah Cililitan yang akan langsung berbelok ke arah Taman Mini dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga saling menghormati antar sesama pengguna jalan. Dan kami informasikan bahwa sistem ganjil genap akan berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami himbau pada seluruh pengguna jalan untuk menyesuaikan dengan tanggal ganjil genap yang berlaku pada hari ini, yakni kendaraan yang dapat melintas ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi
call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Samuel. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang penumpang pesawat Lion Air Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman ditangkap petugas lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air. Aksi ini sempat membuat penumpang panik. Pria ini diamankan polisi dan petugas bandara di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Pelaku diamankan lantaran mengaku menaruh bom di pesawat Lion Air yang hendak berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi ini sempat membuat penumpang panik dan kembali turun dari pesawat. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui pria itu hanya bercanda. Akibat candaan itu, oknum penumpang itu diamankan, sementara pesawat Lion Air yang mau berangkat itu disterilkan terlebih dahulu oleh pihak keamanan bandara. Penumpang yang bersangkutan melakukan informasi atau pembicaraan secara spontan atau informasi palsu yang dilakukan kepada rekannya sendiri dan diketahui oleh kru daripada kami, sehingga wajib rasanya kru kami harus melakukan follow up terhadap hal itu. Ini bercanda pada saat mengambil barang, menaikkan ke head track di atas, dia bercanda ke pramugarinya dengan menyampaikan isi bom. Nah, itu yang membuat panik dan membuat satu laporan berjenjang sampai penanganan seperti ini. Meski demikian, untuk aktivitas penerbangan, pihak bandara mengaku tak ada terjadi gangguan penerbangan akibat insiden tersebut. Namun akibat candaannya, pelaku terancam dikena pasal 437 Undang-Undang tentang Penerbangan, ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi melaporkan. Dari informasi selanjutnya, antrian warga untuk membeli beras murah terjadi di berbagai daerah. Di Cilegon, Banten, warga berdesakan di depan kantor kelurahan untuk bisa membeli beras murah. Saling dorong dan berdesakan juga terjadi saat operasi pasar beras murah berlangsung di Brebes dan Cirebon, Jawa Barat. Antrean warga berdesakan membeli beras murah terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Ratusan warga di Desa Petunjangan, Kecamatan Bulakamba, antri berdesakan untuk membeli beras murah dalam operasi pasar yang berlangsung di kantor Desa Petunjungan. Akibatnya, warga pun saling dorong dan berdesakan untuk bisa mendapatkan jatah pembelian beras dengan harga Rp10.900, yang lebih murah dari harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Perum Bulog menggelar gerakan pangan murah di 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, terutama untuk menjual beras dengan harga terjangkau. Masing-masing kecamatan mendapatkan jatah pasokan 2,5 ton beras. Sementara itu, ratusan warga yang telah mengantri di halaman depan kantor Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, sempat kacau karena warga saling berebut untuk segera dapat membeli beras murah. Warga yang didominasi emak-emak ini langsung menyerbu lokasi tempat operasi pasar beras murah yang dilaksanakan tim Satuan Tugas Pangan Kota Cilegon, Banten. Warga berebut untuk dapat membeli beras murah karena takut tidak kebagian, sehingga mempersulit petugas untuk dapat mendistribusikan beras murah tersebut. Dalam operasi pasar beras murah ini, warga bisa membeli beras dengan harga Rp54.000 per 5 kg. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga beras di pasaran saat ini yang terus melonjak. Di Cirebon, Jawa Barat, operasi pasar beras murah yang berlangsung di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon juga diserbu ratusan warga. Bahkan warga telah antri di halaman Kelurahan Perbutulan, Kecamatan Sumber sejak pagi mereka agar bisa mendapat beras murah. Untuk pembelian beras SPHP dari Bulog ini, setiap warga mendapatkan jatah pembelian sebanyak 2 kantong, masing-masing 5 kg atau seharga Rp104.000. Hanya dalam waktu 2 jam, stok beras sebanyak 10 ton yang disediakan habis dibeli warga. Operasi pasar ini dilakukan setelah banyaknya permintaan warga kepada pihak kelurahan untuk bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Warga berharap pemerintah bisa segera mengendalikan harga beras di pasaran yang terus meningkat.
terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan.